Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Biar hidup ini terus menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua kami yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih akan belajar tema yang sama Senin yang lalu. Pagi ini saya akan sambung dengan tema tetap berbuah sampai masa tua. Ayatnya Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Senin yang lalu kita sudah belajar kalau setiap pohon itu tidak menghasilkan buah, tentu ada yang salah. Nah, kita akan melihat orang-orang tua yang masih bisa menghasilkan buah. Dalam Alkitab kita akan lihat 3 contoh saja. Yang pertama, seorang yang bernama Barsilai. Arti namanya adalah kuat, besi. Apa yang dilakukan oleh Barsilai di usia 80 tahun? Ketika Daud dan tentaranya melarikan diri dari Yerusalem menghindari Absalom, dari Yerusalem Daud naik ke Bukit Zaitun ke tempat orang menyembah. Dari Bukit Zaitun Daud sampai ke daerah Bahurim. Di sana Daud dikutuki oleh Simei dan akhirnya tiba di Yordan untuk bersiap menyeberang ke Mahanaim. Ketika tiba di Mahanaim, Barsilai ini melihat kebutuhan Daud dan orang-orangnya yang sudah lapar, sudah lelah dan haus di padang gurun. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Barsilai. Dia tidak hanya melihat ada orang letih lesu, tapi Barsilai menyediakan makanan. Ketika kita melihat orang yang letih lesu, bagaimana respon kita? Apakah kita juga memberi makanan rohani atau hanya melihat saja? Memberi makan jasmani atau melihat saja? Barsilai menggunakan kekayaannya untuk melayani Daud. Kaya itu kan bukan cuma harta, tapi sehat itu juga sebuah kekayaan. Apakah kita sudah melakukan apa yang Musa perintahkan? Dalam kitab Ulangan 15 ayat 10 sampai 11, kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, mereka yang ada di sekitar kita yang Alkitab catat miskin. Miskin bukan hanya tidak punya uang, tapi miskin itu bisa miskin damai sejahtera, kekurangan sukacita dan lain sebagainya. Ketika orang-orang miskin ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa itu tidak untuk ditonton, tapi itu untuk ditolong. Kita harus membuka tangan lebar-lebar untuk menolong mereka semua yang ada di sekeliling kehidupan kita. Nah, setelah Barsilai melakukan sesuatu, Barsilai tidak merasa berjasa. Barsilai tidak menuntut balasan dari perbuatan baik yang sudah dilakukan. Bahkan ketika Daud hendak membawanya ke Yerusalem, Barsilai berkata, sepotong jalan saja atau sedikit saja yang dilakukan Barsilai kepada Daud. Dan Barsilai berkata tidak mau menjadi beban bagi Daud. Nah, kita berusaha dalam hidup ini tidak membebani orang lain, tapi memberkati. Ketika pemazmur berkata pada masa tua tetap berbuah, tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita melihat pada akhirnya keturunan Barsilai termasuk ke dalam golongan orang-orang dalam lingkaran istana Daud. Ada kesempatan untuk berbuat baik. Dan kalau itu kita sikapi dengan benar, maka akan membawa dampak yang baik.
Kalau bukan kita yang merasakan buah kebaikan, maka keturunan kita yang akan menuai buah kebaikan yang kita tabur. Berbeda dengan Barzilai, tokoh lain dalam kisah pelarian Daud ini, ada yang namanya Shimei. Dia tidak menolong, tapi malah mengutuki Daud. Tapi luar biasanya karakter Daud, dia tidak membiarkan ketika Abisai hendak menghukum Shimei dengan membunuhnya. Yang kedua, kita belajar seorang yang bernama Kaleb. Arti namanya gagah berani, tidak sabar, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Kemudian mohon maaf, arti nama yang lain adalah anjing. Ya. Yosua 14 ayat 10 sampai 12 berkata, Kaleb mengakui kini sudah 45 tahun lamanya. Dan Kaleb berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Begitulah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar dan masuk. Sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Kaleb adalah orang yang kuat yang mengakui pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya dan memegang janji Tuhan. Di usia 85 tahun Kaleb masih berkata, berikanlah kepadaku pegunungan itu. Apa arti pegunungan? Menyadari pentingnya tanah warisan atau milik pusaka yang akan diwariskan turun-temurun. Bagian yang diminta Kaleb adalah daerah pegunungan. Ya. Kita bisa membandingkan yang dicatat dalam Bilangan 13 ayat 17, 21 sampai 22. Nah, zaman dahulu daerah pegunungan paling disukai karena tempatnya lebih tinggi dan lebih terlindung dari serangan musuh. Sebelum musuh menyerang, sudah bisa mengetahui terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertambahan usia itu tidak boleh melemahkan iman kita. Kalau kita belajar dari Kaleb, pertambahan usia tidak membuat Kaleb menyerah untuk menaklukkan musuh. Tapi Kaleb tetap berjuang, ya, tidak kehilangan semangat untuk meraih janji Tuhan. Ya, yang ketiga adalah Hana. Dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Arti namanya kemurahan hati atau anugerah. Hana ini usia lanjut, ya, tapi tidak pernah meninggalkan bait Allah, berdoa dan berpuasa. Untuk apa berdoa dan berpuasa? Supaya tidak hilang penguasaan diri. Supaya tidak hilang sukacita. Karena kalau hilang sukacita, bisa ngomel-ngomel, bisa marah-marah. Selanjutnya, apa yang dilakukan Hana? Dia cerita tentang Yesus kepada semua orang yang dijumpainya. Hari ini kita belajar dari 3 tokoh dalam Alkitab yang sudah lanjut usia, tetap bisa menjadi berkat. Jadi tidak ada di antara kita yang berkata, aku gak bisa, tidak mungkin tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Roh Kudus tolong kita bisa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami, menuntun kami, supaya kami bisa menjadi seperti Barzilai, seperti Kaleb dan seperti Hana dalam Alkitab, yang sampai masa tua tetap bisa berkarya bagi Tuhan, yang sampai masa tua tetap bisa menghasilkan buah. Meteraikan firman-Mu, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat berhasil apa yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.